Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua teman-teman yang menonton video ini yang tertarik dengan bacaan astrologi dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Kali ini saya sharing dan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai energi yang bisa dirasakan ketika Jupiter conjunction dengan Uranus di bulan Juni 2024. Sebelumnya saya sudah share video bacaan tentang Jupiter transit in Taurus dan Uranus transit in Taurus. Kalau bisa teman-teman juga tonton itu, karena bacaan ini ada kaitannya. Ini adalah bacaan penggabungan dari posisi Jupiter dan Uranus yang berada di Taurus. Jupiter masuk ke Taurus di tanggal 1 Mei 2024, kemudian disusul oleh Uranus yang masuk ke Taurus di tanggal 1 Juni 2024. Disitulah terjadi conjunction Jupiter dan Uranus, yaitu di bulan Juni 2024. Conjunction Jupiter dan Uranus tidak pada derajat yang sama, tetapi di bawah 15 derajat disebut dengan conjunction. Posisinya Jupiter 07 derajat dan Uranus karena baru masuk di Taurus masih di 00 derajat. Taurus adalah elemen bumi atau elemen tanah. Jadi mau disebut elemen tanah atau disebut elemen bumi sama saja. Dan khusus untuk Taurus, berelemen bumi padat. Jenis-jenis elemen dari Taurus adalah timah, emas, tembaga, biji besi, dan nilai-nilai uang. Baik itu nilai uang dalam trading di elemen udara, atau nilai uang berbentuk logam ataupun berbentuk kertas. Capricorn juga elemen tanah atau elemen bumi, tetapi bentuk-bentuknya adalah tanah, pasir, batu bata atau bebatuan, tumpukan bebatuan atau tumpukan tanah yang disebut dengan gunung. Elemen tanah, pepohonan, hutan, juga kekuasaan dari elemen-elemen tanah dari elemen Capricorn ini. Misalnya pemilik sebidang tanah, atau penguasa properti, atau penguasa suatu negara. Jadi elemen Capricorn ini lebih kepada penguasaan dan otoritas yang memiliki energi kemampuan untuk melindungi, menjaga, atau bahkan merusak. Karena memiliki kekuasaan. Kemudian, elemen dari Capricorn, tanah dan bebatuan jika disatukan menjadi bangunan, properti, rumah. Maka elemennya menjadi elemen dari Taurus. Sementara elemen bumi atau elemen tanah lainnya yaitu Virgo. Sementara elemen bumi atau elemen tanah dari Virgo, energinya adalah elemen penjaga dari elemen Taurus. Yang apabila energi dari elemen Virgo ini ditingkatkan, yaitu penjagaannya, pertahanannya, pengelolaannya, pengembangannya, maka akan berlimpah hasilnya. Semakin banyak, semakin menumpuk, maka akan semakin kaya. Maka elemen bumi dari Taurus, Capricorn maupun Virgo adalah elemen kekayaan. Dari kepemilikan, penguasaan, penjagaan, segala hal-hal yang bernilai materi, tanah, uang, emas, tembaga, hasil bumi, dan properti, serta kepemilikan-kepemilikan yang bernilai materi lainnya. Sementara energi Uranus adalah energi perubahan global yang sangat besar kekuasaannya. Bahkan tidak ada yang bisa memprediksi pengaruh dari Uranus karena sifatnya unpredictable. Hasil dari Uranus ini akan membuat kita tercengang, kemudian juga terpana karena inovasi yang dihasilkan oleh Uranus adalah inovasi yang belum pernah terjadi di masa sebelumnya. Ketika Uranus berada di Taurus dan conjunction dengan Jupiter, Jupiter adalah energi guru, pembimbing, pelajaran, dan pendidikan. Maka pada situasi ini akan ada inovasi yang terkait dengan elemen bumi atau elemen tanah yang saya sebutkan, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan alam semesta ini. Bisa terjadi dalam bentuk perang, yaitu perusakan materi-materi elemen bumi dari alam semesta ini. Kita sudah lihat informasi tentang Israel dan Iran. Dan juga diangkatnya kasus korupsi mengenai
pengelolaan hasil bumi. Dan itu menyebabkan kerusakan, bukan? Pertanyaannya, kenapa terjadinya sebelum bulan Juni, sementara Jupiter conjunction dengan Uranusnya di bulan Juni? Jadi situasi ini terjadi semenjak Jupiter masuk ke Taurus di bulan Mei 2024. Ketika Jupiter masuk di Taurus, Uranus ditinggalkan di Aries. Uranus bertemu dengan Sun dan Venus di Aries. Ketika itu Sun masuk di konstelasi Aries karena bulan April adalah bulannya Aries sampai dengan bulan Mei. Yang perlu diwaspadai di bulan Mei 2024 ketika Uranus tanpa energi Jupiter berada di konstelasi Aries. Di bulan Mei lah bisa terjadi segala huru-hara mengenai materi-materi alam semesta, termasuk gencatan senjata, peperangan karena ingin menguasai materi dari penguasaan wilayah atau penguasaan tanah, baik dalam internal keluarga bisa terjadi, ataupun juga dalam bentuk global yaitu suatu negara. Bencana yang berunsur elemen api bisa saja terjadi, misalnya saja erupsi gunung yang masih aktif, atau kebakaran, atau hal-hal yang terkait dengan senjata, mesiu. Elemen-elemen yang berunsur api ini adalah bentuk dari komunikasi dan negosiasi. Jadi komunikasi dan negosiasinya tidak secara baik-baik, namun secara gencatan senjata, kemudian dengan cara frontal, peperangan, pertengkaran, emosi, dan kemarahan. Tentunya status Uranus yang berada di Aries ini juga akan mempengaruhi nilai-nilai dari bahan tambang, yaitu nilai emas, biji besi, tembaga, timah, dan lain-lain. Yang bisa nantinya kita lihat terjadinya kekacauan dari nilai bahan-bahan tambang tersebut. Baik itu nilai mentahnya atau nilai yang sudah jadi. Untuk nilai-nilai ini kan biasanya terkait dengan nilai saham dan trading juga ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang bekerja atau fokusnya pada trading ataupun nilai saham yang terkait dengan elemen bumi, hati-hati dalam mengambil keputusan untuk investasi. Atau bahkan juga secara personal, kita bisa tertarik untuk menciptakan hutang pada bulan Mei 2024. Sebab energi Uranus yang berada di Aries bisa mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi ego kita. Di bulan Mei, Jupiter kan sudah masuk di Taurus. Jupiter adalah energi guru, pembimbing, dan kebijaksanaan. Jupiter sudah menjaga aset dari nilai-nilai materi, baik itu yang dimiliki secara personal atau dimiliki secara kenegaraan. Jadi gambaran Jupiter yang berada di Taurus ini adalah sikap pertahanan, sikap defense, sikap berhati-hati terhadap hal-hal yang terjadi di bulan Mei 2024. Di fase ini, profesi pembimbing atau coach yang berkaitan dengan saham, trading, dan bisnis atau pengelolaan keuangan akan meningkat karirnya. Karena banyaknya permintaan atau banyaknya orang-orang yang membutuhkan bimbingan untuk menjaga harta dan keuangannya serta asetnya. Tentu saja, para coach ataupun pembimbing ini dibutuhkan oleh orang-orang yang sadar akan situasi dan kondisi. Bagi orang-orang yang tidak sadar akan situasi kondisi, maka akan terpengaruh energi Uranus yang berada di Aries, yaitu mempengaruhi emosinya, egonya untuk menggunakan uangnya atau menginvestasikan uangnya pada tempat-tempat yang berbahaya. Gambarannya teman-teman, di bulan Mei 2024 kita akan melihat huru-hara, situasi-situasi yang tidak terduga atau situasi-situasi yang tidak kondusif, yang membuat kita cemas terhadap harta, uang, kepemilikan, pekerjaan kita, aset-aset kita, sehingga ini akan membuat kita defense, menjaga kepemilikan kita yang di bawah kekuasaan kita, untuk kita lindungi agar dalam posisi aman. Kita merasa posisi aman terhadap materi uang, aset-aset kita, hanya akan aman apabila dalam perlindungan kita. Ini akan membuat kita punya trust issue kepada orang-orang, bahkan orang terdekat dengan kita sekalipun. Nah, gambaran luasnya,
Karena ini energi Uranus, energi global, suatu negara sudah melihat situasi tidak kondusif dari negara lain. Kemudian tentunya akan berpengaruh pada fluktuasi nilai-nilai materi pasar global. Dan tentunya pemimpin suatu negara akan melindungi harta, aset, ataupun kepemilikan negaranya. Itu adalah tugas dari pemimpin. Tetapi ini juga bisa mengancam rusaknya atau tercemarnya ya harta uang dari kepemilikannya sendiri. Jadi ya seorang kepala negara harus bisa memisahkan mana harta kepemilikannya secara pribadi, mana harta pengelolaan untuk negara. Atau pada situasinya seorang kepala negara tidak bisa menahan untuk tidak menggunakan uangnya untuk kepentingan negara. Jupiter yang berada di Taurus akan memberikan keinginan, pemahaman, ataupun niat untuk menyumbangkan ya atau memberikan uangnya, hartanya, asetnya untuk perlindungan suatu negara atau untuk keamanan, ketentraman masyarakat atau penduduk atau rakyat. Kemudian kita masuk di bulan Juni 2024 di mana Jupiter akan conjunction dengan Uranus. Pada fase ini, ketika Uranus masuk ke Taurus, Jupiter sudah 1 bulan berada di Taurus. Jadi sebelum kerusakan terjadi yang dibawa oleh Uranus masuk ke Taurus, kita sudah berjaga-jaga karena kita belajar dari situasi yang kita lihat ketika bulan Mei 2024. Kita sudah siapkan strategi dan juga antisipasi. Meskipun seperti yang tadi saya katakan, energi Uranus ini energi global yang unpredictable, meskipun ada hal-hal yang nantinya di luar dari prediksi kita, di luar dari rencana kita, di luar dari antisipasi kita, tetapi setidaknya kita sudah berjaga-jaga. Semakin kuat penjagaan, maka semakin minim kerugian yang terjadi. Ketika Jupiter conjunction dengan Uranus, ini akan menjadi suatu peristiwa Big Bang di dalam kehidupan kita, ataupun peristiwa Big Bang dalam suatu negara. Yang peristiwa ini bisa saja hanya terjadi 1 kali di dalam kehidupan kita. Peristiwa yang kita alami yang sama sekali tidak bisa kita prediksi, dan peristiwa yang menjadi kenangan besar di dalam kehidupan kita yang akan kita ingat sampai ke masa depan. Terkait dengan apa peristiwa itu? Energi Taurus, nilai-nilai materi aset, uang, kepemilikan kita. Juga tentunya terkait dengan orang-orang yang menikmati nilai aset materi yang kita miliki, orang-orang yang sifatnya konsumtif. Hubungan kita dengan orang-orang yang konsumtif di dalam kehidupan kita akan berubah. Bisa jadi kita akan lebih disiplin dalam menerapkan penggunaan fasilitas, uang, ataupun aset. Atau bahkan bisa terjadi perubahan hubungan yang sama sekali tidak mau dikaitkan. Misalnya, terputus koneksinya, yaitu pertengkaran ataupun konflik, perebutan, dan lain-lain. Pada periode Jupiter transit in Taurus, selain hal-hal negatif yang mungkin bisa terjadi, tetapi juga ada hal-hal yang positif. Peristiwa Big Bang ini atau peristiwa yang tidak terduga ini juga bisa membuat beberapa orang mendapatkan rezeki tidak terduga, uang kaget gitu ya, atau hadiah, kemenangan yang bisa saja berasal dari gambling ya. Bukan maksudnya tentang perjudian, tetapi pekerjaan untung-untungan. Seperti misalnya saja pasar saham atau trading. Atau ya bahkan jika memang ada yang mengikuti gambling atau perjudian, bisa saja di fase ini mendapatkan kemenangan besar yang tidak terduga. Bisa mendapatkan kekayaan atau mendapatkan benda yang sangat diinginkan tanpa diduga. Dan untuk energi globalnya bisa saja terjadinya kemerdekaan suatu negara. Atau sebaliknya berhasilnya dirampas suatu negara ke tangan sang penjajah. Maka tentu saja konflik-konflik ataupun perebutan ini berkaitan dengan batas-batas teritorial atau batas-batas kekuasaan. Secara personal ya kita akan membatasi orang-orang untuk menikmati fasilitas kita, termasuk orang-orang terdekat, tetangga, atau bahkan
orang-orang dalam lingkungan pekerjaan. Timbulnya rasa perhitungan, kemudian juga rasa serakah ya, dan bahkan mungkin rasa tamak akan muncul. Jadi kalau menurut saya sebelum kita menyimpulkan dampak dari sesuatu yang global, kita harus melihat apa yang terjadi di dalam diri kita. Karena satu orang manusia adalah bentuk dari alam semesta. Dalam seorang manusia, di fisiknya, di tubuhnya, ada alam semesta. Unsur-unsur alam semesta. Sebenarnya gambaran dari bacaan astrologi bisa dilihat dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau ingin mengetahui untuk apa yang terjadi secara global, negara misalnya, dunia misalnya, alam semesta misalnya, lihat saja ke diri kita. Apa yang terjadi? Situasi apa yang kita rasakan? Segala emosi yang ada di dalam diri kita, kesedihan, dampak-dampaknya misalnya stres atau depression, delusion, itu tentunya juga terjadi di global. Tindakan-tindakan yang mungkin kita lakukan juga akan berdampak untuk global. Kita mungkin bisa menahan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kita lakukan. Tetapi bagaimana dengan manusia lain yang mungkin tidak punya pertahanan diri atau pertahanan emosi, yang bisa melakukan hal-hal yang tadinya kita pikirkan? Maka kriminalisasi atau hal-hal lainnya yang jahat sebenarnya mungkin untuk kita lakukan. Hanya saja kita punya pengendalian emosi itu. Kita punya empati, spiritualitas yang membuat kita menahan untuk tidak melakukan itu. Tapi kita juga punya emosi. Maka kita bisa alirkan emosi ini menjadi emosi positif, yaitu untuk lebih berani menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang memang tidak bisa kita rubah dan di luar dari kendali kita. Kita gunakan emosi positif ini untuk melindungi, menjaga. Tidak harus menggunakan emosi kita untuk konflik atau berperang. Nah, tentunya teman-teman, conjunction Jupiter dan Uranus ini akan berdampak di aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Semisal contohnya bagan chart yang saya share ini di house pertamanya Capricorn, bagi orang-orang Moon Capricorn atau Ascendant atau Sun Capricorn, Jupiter conjunction dengan Uranus ini akan mempengaruhi house kelima yang berdampak ke masa depan. House kelima opposite ke house ke-8. House kelima ini terkait dengan dunia sosial, pertemanan, relationship, anak-anak, masa remaja, atau juga masa lalu, inner child, pendidikan, kreativitas, yang semuanya berdampak ke masa depan. Yang intinya mengenai aset, properti, uang, tanah, kepemilikan, dan materi-materi lain dalam kekuasaan kepemilikan dari Capricorn. Begitu juga zodiak-zodiak lainnya akan berdampak di aspek house keberapa Jupiter dan Uranus conjunction, yang pada intinya mengenai aset, properti, materi, kekuasaan, kepemilikan dari nilai-nilai materi yang dimiliki. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Nantinya kalau ada waktu dan kesempatan saya akan update lagi, atau jika saya menemukan hal-hal yang baru nantinya akan saya share lagi di video-video pada channel ini. Nantikan saja, semoga apa yang saya sampaikan ini membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat, optimis, berkelimpahan, sehat-sehat teman-teman dan keluarga. Terima kasih sudah menonton update energi dari saya. Sampai jumpa.